Pak Menhan menuding bandara tersebut beroperasi tanpa keberadaan otorita negara di dalamnya. Tapi bagaimana dengan pernyataan Pak Menhan? Ini kan jadi heboh jadinya. Ya, saya kira yang pertama yang harus kita klarifikasi dulu adalah... Jadi pernyataan Pak Syafri Samsudin gimana? Kalau saya lihat sih... dari segi apanya dong beliau melihat? Dari sisi keamanan pertahanan mungkin dari situ, Pak. Halo semua, jumpa lagi dengan saya Said Iskandar Shah di kanal YouTube Alright dalam program Say It. Kali ini kita akan membahas tentang Bandara IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah. Beberapa waktu yang lalu, pernyataan Menteri Syafri Samsudin yang menuding bandara tersebut beroperasi tanpa keberadaan otorita negara di dalamnya. Kali ini bersama pengamat Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, Bapak Aditya Wardana. Halo Pak Adit, apa kabar? Baik Pak, terima kasih. Salam sehat Pak. Baik Pak Adit. Kali ini kita akan membahas ini nih Pak. Bandara Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP. IMIP ya. Ini kan menjadi sorotan ketika Pak Menhan menuding bandara tersebut beroperasi tanpa keberadaan otorita negara di dalamnya. Ya. Sebenarnya kalau kita bicara bandara, bisa dijelaskan seperti apa Pak? Standar bandara. Ya, ya kalau kita batasi aja dulu ya di apa namanya, isu yang sekarang sedang berkembang ini yang terkait dengan bandara IMIP, saya hanya membagi dua aja, satu bandara umum yang biasa digunakan untuk penerbangan komersil dan satu bandara khusus yang memiliki kewajiban tertentu. Artinya tidak bisa melakukan penerbangan melayani atau melaksanakan kegiatan penerbangan yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Dan biasanya bandara ini difasilitasi atau disiapkan untuk kepentingan industri itu sendiri atau perusahaan itu sendiri. Jadi kepentingan internal sendiri gitu. Tapi untuk kepentingan komersil itu tidak dibenarkan. Gitu. Kira-kira itu Pak. Jadi dengan pembatasan itu mungkin kita bisa lebih membantu. Karena klasifikasi bandara juga ada bandara nanti namanya bandara perintis ya, dan bandara yang dikelola oleh pemerintah, oleh swasta itu. Kalau IMIP itu sendiri masuk kategori bandara apa? Khusus ya? Ya, memang itu statusnya bandara khusus. Di laman atau di websitenya Kementerian Perhubungan juga di dalam daftar bandara itu disebutkan penerbangan untuk bandara domestik dan khusus untuk kegiatan khusus. Artinya kegiatan di sana tercatat dong secara administrasi di perhubungannya. Kalau dia sudah masuk ke websitenya daftar bandara di Indonesia yang dicatat oleh perhubungan ya sudah tercatat, sudah ada datanya gitu. Tapi bagaimana dengan pernyataan Pak Menhan? Ini kan jadi heboh jadinya. Ya, saya kira yang pertama yang harus kita klarifikasi dulu adalah terkait dengan pertama, apakah benar berita ini bahwa IMIP ini melakukan penerbangan internasional. Kita harus cek and cross check Pak. Karena kalau kita tanpa mengetahui itu maka nanti kita membuat praduga yang nggak sesuai gitu Pak ya. Yang kedua ya harus ada observasi atau cek lapangan. Ya. Kita harus tahu dulu benarnya karena di beberapa video itu juga ada keterangan dari beberapa pejabat yang mengatakan bahwa bandara ini sudah tercatat di dalam perhubungan. Nah, yang ketiga adalah ada satu
pasal di Undang-Undang Nomor 1 Penerbangan tahun 2009. Di pasal 249 itu memang dengan jelas menyatakan bahwa penerbangan internasional tidak bisa dilakukan dari dan ke bandara khusus, kecuali ada izin dari Menteri Perhubungan dalam hal ini. Nah, tapi sifatnya sementara izin itu tidak bisa dilakukan terus-menerus gitu. Jadi kalau ada kepentingan tertentu, ya itu harus melakukan koordinasi sama instansi terkait, Pak. Oke, kita bicara tentang bandara khusus. Tapi problemnya pasti kan kalau kita melihat kekhususannya, suatu bandara kan harus punya standar keamanan. Ya. Kemudian harus ada standar kehadiran petugas bea cukai maupun imigrasi. Ya. Dan kira-kira seperti yang kita lihat di data dari Departemen Perhubungan, sudah terjadi berapa ratus penerbangan gitu loh. Kita nggak tahu tujuannya semata-mata bisnis atau apapun, tapi kan peluang-peluang atau celah-celah terjadinya tindak kejahatan kan sangat mungkin terjadi. Ya. Tanggapan Bapak gimana? Kembali ke yang tadi saya sampaikan, kita harus check and cross check dulu. Seandainya atau berandai-andai penerbangan internasional sudah dilakukan di bandara itu dan ini tidak ada izin yang sesuai dengan pasal 249 di Undang-Undang Kementerian Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 tahun 2009, maka penerbangan ini menjadi penerbangan yang dilarang sebetulnya. Nah, kecuali dia menggunakan atau mereka menggunakan pasal yang ada di Undang-Undang Penerbangan yang di pasal 249, di mana di situ ada izin menteri. Nah, itu yang harus diklarifikasi dulu, ada nggak gitu. Kalau itu ada, ya memang itu penerbangan itu sudah ada izin gitu, Pak. Ya, berdasarkan data Hubungan Udara pada tahun 2024, Bandara IMIP mencatat 534 pergerakan pesawat dengan sekitar 51.000 penumpang. Terkait kapasitas dan fasilitas tersebut, kira-kira 51.000 penumpang banyak loh. Ya, kalau di ini kan bisa sekitar 50 penumpang per hari lah. Per hari itu ya. Nah, sementara ini kekhususannya apa gitu loh? Bila kita kaitkan dengan seperti yang tadi kan dia kan harus memiliki kode ICAO, WAMP, IATA, segala macam gitu. Kalau masalah IQ code maupun IATA code itu standar, semua bandara atau bahkan perusahaan penerbangan itu memiliki itu, ada 4 letter code sama 3 letter codes. Nah, ini sebagai tanda bahwa mereka sudah terdaftar di organisasi tersebut. Karena ini munculnya dari mereka, dari organisasi IQ maupun IATA. Jadi kita nggak buang ngarang-ngarang sendiri gitu kan. Nah, artinya kalau penerbangan ini sudah mengangkut sekian banyak kegiatan, sekian banyak penumpang dan itu dilakukan untuk penerbangan domestik, saya kira sih tidak ada masalah gitu. Karena apa? Karena di dalam hukum internasional juga ada yang kita berpegangan kepada yang namanya cabotage. Jadi cabotage itu kan nggak bisa perusahaan penerbangan lain masuk ke dalam area di satu negara, terbang di satu negara. Nah, ini kemungkinan bisa jadi ada izin khusus dari kementerian itu, dan itu mungkin hanya katakanlah misalnya mengangkut penumpang pegawai tersebut ya, pegawai IMIP gitu. Tapi itu pun kan nggak mungkin tiap hari, Pak. Yang angka itu kan angka yang sifatnya 1 tahun ya, bisa dilakukan sekali terbang itu misalnya 100 orang, nanti 2 minggu lagi atau 1 bulan lagi 100 orang, bisa seperti itu, atau 50 orang tergantung. Kalau lihat dari kapasitas bandaranya sih, kalau dari spesifikasi bandara itu memungkinkan dia menampung Airbus 320, tetapi dengan catatan restriksi-restriksi tertentu. Nah, kecuali penerbangan dengan pesawat yang di bawah 100 penumpang ya, itu dari sisi
kekuatan bandara ya, PCN-nya namanya PCN itu klasifikasi number, kekuatan ketebalan landasannya. Kemudian dari panjang landasan itu memungkinkan seperti pesawat jet Embraer-nya mereka yang IRJ 145 itu kan cuma penumpangnya sekitar 50 lah. Itu nggak ada masalah mau terbang tiap hari gitu. Tapi kalau Boeing yang isinya sudah mungkin ratusan itu rasanya nggak bisa di landasan itu nggak bisa dipakai untuk rutin gitu. Oke, beredar kabar atau menjadi perbincangan publik gitu ya, bahwa bandara ini dipakai untuk mobilitas tenaga kerja asing tanpa pengawasan resmi dari negara. Apakah kalau Bapak cermati, ada nggak sih indikasi itu di negara dalam negara itu? Semua penerbangan domestik itu harus diterbangi dengan registrasi PK, artinya perusahaan penerbangan domestik ke Indonesia. Artinya kalaupun ada pergerakan lalu lintas penumpang maupun barang dari luar dan tidak ada izin untuk melakukan kegiatan internasional, itu semua pegawai itu atau karyawan itu akan selalu melalui pintu masuknya dulu. Misalnya lewat Manado kan termasuk open sky policy ya, masuk bandara internasional. Mungkin dari negara tersebut masuk ke Manado, dari Manado baru masuk ke IMIP dengan angkutan pesawatnya dia. Karena IMIP itu kan kalau nggak salah dia mengoperasikan Embraer 145 ya. Artinya dia dari Manado masuk ke bandara IMIP itu ya menggunakan itu. Jadi ininya feedernya lah. Kalau masuk langsung dengan pesawat yang kapasitasnya segitu ya, cuman Embraer 145 itu rasanya ya bisa, tapi kan dia harus transitnya banyak gitu Pak, nggak efisien gitu. Jadi kalau dia dengan pesawat yang besar, yang tadi saya katakan ada Airbus 320 itu langsung dari negara tersebut ya masuk ke IMIP, itu juga rasanya sih nggak memerlukan transit juga karena pengisian bahan bakar secara teknis Pak ya, kalau kita bicara teknis. Jadi mungkin hanya karena dia ada izin tertentu yang khusus yang dikeluarkan kementerian itu bisa masuk ke IMIP. Hanya saja nggak bisa terus-terusan, itu yang makanya ini pasal yang 249 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 ini ya menjadi entry point untuk ada kesempatan penerbangan internasional masuk ke IMIP gitu. Atau bandara IMIP melaksanakan penerbangan internasional dengan syarat CIQ harus ada. Kemudian fasilitas keamanan penerbangan juga harus disiapkan. Nah, itu dan CIQ kan bisa on request Pak. Artinya selama ini mungkin ketika kita perlu aja untuk menampung penerbangan internasional kita hadirkan CIQ ini. Itu masih memungkinkan. Bahkan dulu pernah ada perusahaan penerbangan yang onboard CIQ onboard atau immigration-nya ikut di situ supaya nanti proses imigrasinya sudah dilakukan di pesawat. Tapi saya kurang tahu sekarang ada atau enggak. Kayaknya sudah nggak ada lagi. Oke, ini menarik nih Pak. Jadi artinya bisa jadi ada keuntungan yang diperoleh loh dengan model bandara seperti IMIP ini terhadap maskapai penerbangan gitu. Kalau dari maskapai penerbangan, kalau dia melakukan penerbangan komersil ya memang akan merugikan. Ya, tapi kalau nggak ada penerbangan komersil ya saya kira nggak ada yang dirugikan. Penerbangan ini juga penerbangan komersil yang ada di Indonesia nggak terlalu dirugikan. Ya paling ya kan kalau lihat dari penerbangan itu hanya rata-rata 50 orang per hari sih, saya kira sih untuk penerbangan komersil itu nggak terlalu besar Pak. Besar. Jadi sebetulnya tidak merugikan perusahaan penerbangan juga ya, yang reguler Pak ya. Cuman saja kan ini dari sisi lain kan ada yang dipertanyakan ini legal atau enggak gitu kan. Nah, kalau mau masuk ke sana ya pertanyaan yang tadi saya bilang itu cek dulu benar nggak di situ ada penerbangan internasional. Yang kedua on the spot kita lihat observasi ya Pak,
ada nggak kegiatan fasilitas CIQ-nya dan sebagainya. Dan yang ketiga yang penting adalah izinnya. Ya, kalau sudah masuk ke ini, masa sih kementerian nggak tahu kan? Apalagi pengawasan ini kan di area Makassar kan, pengawasan IMIP itu, ya bandaranya, itu pasti mereka tahu. Dan ya artinya security system, kemudian bea cukai memang sudah, kalau memang sudah ada izin ya, berarti sudah mengetahui dong, ini menjadi legal dong. Bukan legal, sorry, artinya ini memang ya bandara yang beroperasi dengan normal. Normal secara kalau ada tadi itu izin dari kementerian yang berkala itu tadi, kemudian ada kegiatan CIQ-nya di situ, ya berarti seperti penerbangan yang internasional yang biasa gitu, atau yang internasional yang memenuhi syarat lah gitu. Tapi ini tidak menjadi komersil nanti. Kalau komersil kan tiap hari, atau kalau ini kan cuma sekali-sekali aja. Sepertinya itu Pak, kalau lihat dari. Jadi pernyataan Pak Safri Samsudin gimana? Kalau saya lihat sih dari segi apanya dong beliau melihat? Dari sisi keamanan pertahanan mungkin dari situ Pak. Jadi bukan dari sisi yang komersial dan keuntung ruginya gitu, tapi dari sisi bahwa keamanan negara kalau sampai terjadi hal-hal tertentu, sesuatu yang tidak ingin menjadi masalah gitu nantinya. Ya itu kan tanggung jawab dari kementerian-kementerian terkait nantinya kan. Nah jadi kalau saya lihat sih itu melihatnya dari sisi yang lain, dari sisi keamanan negara. Kemudian di kalangan DPR pun di Komisi 1 dari fraksi PKB mengecam nih keberadaan Bandara IMIP. Kemudian meminta penjelasan resmi dari kementerian terkait terhadap temuan yang terjadi di IMIP. Kira-kira udah kalau sampai masuk ke DPR, ada atensi dari parlemen, artinya kira-kira memang ada masalah atau memang miskomunikasi aja nih? Ya memang dari sisi ini mungkin saya tidak punya kompetensi ya untuk menanggapi atau untuk memberikan tanggapan ini. Saya kira nanti DPR pun mempunyai otoritas tersendiri ya untuk memanggil institusi terkait lah sama perusahaan tersebut ya. Jadi saya kira sih itu memang ranahnya DPR. Iya, tapi memang nih DPR akan minta atau memanggil Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, serta aparat pertahanan dan keamanan untuk melakukan atau mengambil langkah hukum dan langkah penertiban. Ya, saya kira itunya bagian mereka Pak. Jadi sebetulnya itu untuk mungkin untuk mengklarifikasi ya. Karena kan sebelum ini kan pasti ada semacam pengumpulan data ya. Apakah mengenai perizinannya, kenapa awalnya itu dilakukan penerbangan seperti ini. Ini masuk memang ke ranahnya DPR lah. Nggak, artinya patut diduga berarti izinnya ada nggak beres dong. Bisa begitu nggak? Karena kan udah konsen dari parlemen, konsen nih, Komisi 1 khususnya. Kemudian Menhan juga mengomentari soal itu gitu. Ya kembali Pak ke tadi saya tidak bisa memberikan satu komentar ini karena yang tadi itu saya sendiri belum tahu apakah izin itu ada atau enggak. Ya, tapi di dalam persyaratan di dalam Undang-Undang Nomor 1 tentang penerbangan tahun pasal 249 itu ada kalimat yang memungkinkan penerbangan internasional dilakukan asalkan ada izin menteri. Itu pasal 2 mulai dari pasal 247, 48, 49 itu penjelasannya bisa diambil dari sana Pak. Nah kalau itu sudah terkonfirmasi dan si pihak dari YouTube juga kita lihat ada pernyataan dari Konsel Pak Wakil Menteri ya, yang masalah ini ya saya kira sih saya menduga sih ada izinnya Pak. Ada izinnya, hanya saja mungkin tidak tersosialisasi gitu. Oke. Tapi kalau dari pengalaman Bapak, apakah ini murni persoalan miskomunikasi atau izin yang belum beres atau ada hambatan dari pengelola kawasan? Kalau hambatan pengelola kawasan tentunya nggak akan menghambat Pak karena kepentingannya di situ. Kalau perizinannya ya kita tadi cek lagi kalau memang ada izin yang sesuai dengan pasal 249 tadi ya
kita nggak bisa menyatakan apa-apa lagi gitu kan. Nah, kalau yang tadi disebutkan pernyataan dari Menteri Pertahanan itu dilihatnya dari sisi beliau, dari sisi tanggung jawab keamanan negara ya. Saya kira itu sudah pada porsinya lah Pak. Jadi tinggal sekarang ya mengkoordinasikan lah tentang perizinannya itu sendiri gitu. Saya lihat dari situ poinnya Pak. Karena kalau kita nebak-nebak, kita belum tahu bahwa itu izinnya nggak ada atau nggak adanya, susah nanti. Bisa menjadi polemik dan menjadi argumentasi atau perdebatan yang tidak ada ujungnya nanti Pak. Gitu. Oke, kita kembali kepada bandara gitu Pak ya. Sebenarnya bandara IMIP itu apakah sudah setara sih dengan bandara umum pada umumnya gitu loh? Ada yang begini, kalau bandara internasional kan bukan perizinan itu bukan hanya memenuhi syarat dari Kementerian Perhubungan aja, tapi dari ICAO dan IATA Pak. Terutama ICAO yang berkaitan dengan keamanan penerbangan, persyaratan bandaranya, kemudian klasifikasi bandaranya, kemudian ya kemampuan bandara itu sendiri ya. Saya kira sih IMIP belum memenuhi syarat untuk internasional ya, karena banyak aspek lain yang harus dipenuhi Pak. Termasuk sisi pelayanan kepada penumpang, sisi keamanan penerbangan, di situ keamanan penerbangan dari sisi fasilitas-fasilitas yang memenuhi syarat itu. Dan kalau lihat dari sepintas dari panjang landasan, kemudian kemampuan daya tahan landasan itu sendiri, sebetulnya sih banyak juga yang klasifikasinya hampir sama ini. Itu sama IMIP gitu. Bahkan IMIP itu kan panjang juga hampir 2000 ya. 2000 lebih sedikit yang untuk todaknya, toraknya itu kan hanya 1800 sekian lah. Dan itu bisa didarati oleh pesawat-pesawat medium seperti Embraer 195 ya. Itu bisa dengan kapasitas 149 ya penumpang. Dengan Boeing 737-200 737-800 ya mungkin dengan restriksi tertentu ya, dengan ada batasan tertentu payloadnya Pak, dan itu nggak bisa dilakukan secara terus-menerus karena belum dideklar kan. Kalau pesawat itu kan, kalau landasan itu harus dideklar oleh perhubungan bahwa ini memenuhi syarat untuk penerbangan dengan menggunakan pesawat tertentu lah gitu. Jadi nggak sembarangan lah itu, saya kira ya, itu Pak. Oke, kalau gitu pendapat Bapak nih sebagai dari Institut Transportasi and Logistik Trisakti, dengan terjadinya dinamika seperti ini, kira-kira bagaimana sikap pemerintah? Sebaiknya kembali ke regulasi aja Pak. Kembali ke regulasi, kalau itu memang memenuhi regulasi ya saya kira tinggal menyikapinya aja nanti. Artinya dalam regulasi ada poin di mana pasal 249 tadi itu ada peluang untuk melaksanakan penerbangan internasional dengan batasan tertentu ya, dengan tidak boleh terus menerus, itu hanya untuk penerbangan sementara atau hanya untuk kepentingan khusus yang bisa dilakukan misalnya. Tapi kalau untuk setiap hari ya itu udah reguler namanya Pak. Ya udah nggak. Saya kira itu udah kembali harus menjadi bandara umum gitu. Banyak kan bandara yang punya swasta dulu punya, katakanlah Freeport kan dulu punya ya. Nah, sekarang kan menjadi bandara umum yang ada di Timika itu. Dan itu tidak perlu lagi, kalau dulu kan harus izin dari Freeportnya Pak kita masuk sana. Tapi kalau sekarang enggak gitu. Yang penting karena sudah dikelola oleh perhubungan gitu, oleh kementerian, oleh otoritas bandara udara. Nah kira-kira ya itulah yang mungkin bisa saya sampaikan gitu. Baik Pak Adit, terima kasih
Baik pemirsa, demikianlah bincang-bincang saya dengan pengamat dari Institut Transportasi dan Logistik Trisakti. Bagi pemirsa atau penonton kanal YouTube Alright, program Zaid yang mau berkomentar silakan berkomentar di kolom ini dan saksikan Zaid yang akan datang. Sampai jumpa.